Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pak Siddiq Ansori yang kami hormati, alhamdulillah ini terima kasih tadi sambutannya luar biasa, Masya Allah. Dan buat Yayasan Solo Peduli Umat ini alhamdulillah ini milad ke-21 tahun ya. Benar, 21 tahun. Ya, ini titik menuju dewasa ini, 21 tahun. Alhamdulillah ya. Dan buat ayah bunda yang hadir hari ini, sahabat-sahabat Villa yang hadir hari ini, Masya Allah, saya dititipkan amanah untuk membahas ayo sekeluarga masuk surga. Masya Allah. Ya, baik. Dan saya juga ucapkan terima kasih Pak Sutarno yang menghubungi kami. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa jumpa di sini nih di acara Solo Peduli ya. Baik. Ya, iya Pak Ansori, banyak orang bilang kalau seminar saya nanti bahas poligami ya. Padahal enggak ya. itu sebetulnya banyak yang potong-potong. Jadinya iya, aslinya nggak cerita gitu. Ya, tapi kalau pembicaranya dokter Aisyah beda dengan hakim dok. Tapi poligami harus difahami juga loh. Ya. Iya. Baik, Pak Siddiq dan Ayah Bunda, sahabat-sahabat Villa dan Mas Nanang, saya mohon izin pakai screen ya, karena mungkin saya meninjau tema Ayo Keluarga Masuk Surga dari kondisi neuroscience ya, jadi lebih enak lihat gambarnya ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, sebentar ya, ini kita coba dulu. Sudah terlihat ya? Terlihat ya. Sebentar, saya ini kan enable-nya dulu. Ya, baik. Ya, kita mulai ya. Jadi ini cita-cita kita ya, sekeluarga masuk surga ya Allah. Ayo aminkan dulu semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Ya, kita harus mulainya dari tekad baja ini dulu ya. Ayo sekeluarga masuk surga ya Allah. Masya Allah ya. Walaupun sebetulnya banyak guru-guru kita juga sudah membahas tentang ini ya. Makanya salah satunya tentu dari Ustadz Bakhtiar Nasir, beliau ada bukunya nih, Masuk Surga Sekeluarga. Ya. Saya mau kutip lembar-lembar pertamanya, yaitu ya cara masuk surga sekeluarga kita disuruh lihat surat At-Tur 21 ayat 21-27. Ya. Jadi beliau mengatakan begini, di surat At-Tur ayat 21-27 ini, jadi para penghuni surga ini membocorkan rahasianya bagaimana cara masuk surga sekeluarga. Ya. Mau tahu? Nah, ini. Jadi di ayat itu ceritanya penghuni surga saling bercengkrama, berhadap-hadapan, kemudian masing-masing bertanya jawab bagaimana keluarga kalian dulu kok bisa masuk surga gitu. Ya. Dan kemudian di ayat 26 itu ya ada jawabannya nih. Ya. Kemudian jawabannya seragam gini. Kami bisa masuk surga karena dulu di dunia, ya, di keluarga kami saling mengingatkan satu sama lain tentang siksa pedih neraka. Ya, ini dari bukunya Ustadz Bakhtiar Nasir saya baca, dan ini kuncinya ternyata ini ya, bahwa kita kalau selama nanti nih masih di dunia ya, kita sekeluarga ini tentu harus saling mengingatkan bahwa siksa pedih neraka loh itu. Karena banyak juga keluarga nggak mau cerita tentang pedihnya neraka, ya nggak mau cerita. Jadi kayaknya kalau di keluarga tuh katanya enggak, jangan cerita tentang neraka. Atau kalau kita misalnya seminar kah atau ceramah dan tausiah itu pasti jangan cerita tentang neraka. Padahal ya jelas sekali di surat At-Tur ayat 21-27, khususan yang ayat 26 itu ya jawaban dari para penghuni surga, karena keluarganya kok bisa masuk, ini dia tadi. Di keluarga kami saling mengingatkan satu sama lain tentang siksa pedih neraka. Ya. Untuk itu maka visi rumah tangga orang beriman yaitu ini ya. Di surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini luar biasa ini. Para guru-guru kita selalu ingatkan ini. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Lanjutan di At-Tahrim ini kan diceritakan ya, neraka itu dari ya manusia, dari batu-batu, dijaga oleh malaikat yang keras ya, dan tapi malaikat itu patuh pada Allah. Ini ternyata kita memang harus bicara tentang ya neraka juga keluarga gitu. Ya. Nah, kemudian
di ya undangan panitia kan dilampirkan surat Ar-Ra'd yang ayat 23 ya. Kita sekarang ambil dari 22-nya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra ya wa alaniyah wa yadra'una bil hasanah ya bil hasanatis sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar ya. Tempat kesudahan. Dan orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, ya, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Ya. Jadi ini ada kunci-kuncinya di sini di surat Ar-Ra'd ini ya. Ya, ayat 22 ini ya, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kita berinfak ini bisa sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya. Nah ini teman-teman di Solo Peduli ini Masya Allah ini membuat suatu yayasan yang memfasilitasi untuk orang bisa berinfak ini seperti ini ya. Dan kemudian di ayat 23-nya ya, Jannatu Aden, surga Aden. Ya, makanya banyak orang bilang disebutnya surga Eden. Ya, yadkhuluna wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ya, mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka atau nenek moyangnya. Ya, kemudian pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Ya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya, apa yang disampaikan oleh para malaikat? Ya ini dia. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya Allah. Ya. Sambil mengucapkan malaikat itu selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya Allah, ya ini benar-benar diberikan salam ya buat orang-orang yang masuk, tapi ada clue-nya lagi nih. Bima sobartum, karena kesabaranmu. Jadi kuncinya lagi ya insya Allah di dalam keluarga ini tentu suami istri ini harus bersabar ya. Sabar dan sobar. Sobar itu apa sih sebetulnya? Sabar itu apa sih? Ya, sobar ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaru yasbiru, yaitu artinya menahan. Ya. Menahan apa? Kalau secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Bahkan kalau di dalam Islam ada 3 bentuk sabar, ya ini sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Nah, ini yang kita harus perhatikan ini dan harus kita ingatkan juga pada ya anak-anak kita, pasangan kita, ya kita sabar dalam ketaatan. Ya, para bunda ya seperti kita nih, saya ya harus sabar, ingatkan anak sholat, ingatkan anak baca Quran, ingatkan anak untuk ya mengatakan hal-hal yang baik, ya menjauhi hal yang mungkar. Ya. Dan sekarang kita musibah kan, makanya kita juga harus sabar, ingatkan anak bahwa ini musibah, ya. Dan ingatkan anak untuk ayo kita di rumah dulu karena ini kalau memang sudah banyak sekali dicontohkan oleh Rasulullah SAW kalau kita harus lockdown kalau ada wabah, ya. Dan sabar dampingi anak yang sedang belajar daring kan begini. Dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Ya. Saya sejak tahun 98 ini dokter penanggulangan narkoba sampai sekarang. Ya. Saya lihat anak-anak yang kena narkoba ini ya. Pada saat dia pakai narkoba dia tidak sabar untuk coba terus dan sekarang pada saat pemulihan mereka harus belajar sabar untuk menjauhi perbuatan maksiat seperti yang mereka lakukan dulunya gitu. Ya, tentunya sekarang kalau anak kita masih baik-baik, belum pernah ada penyimpangan, tidak pakai narkoba, nggak kena LGBT, nggak tawuran dan sebagainya, inilah kita harus sabar, ini 3 bentuk sabarnya dalam kita ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah dan sabar menjauhi perbuatan maksiat. Ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin.
Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terutama ini wabil khusus mungkin karena ini banyak para ummahat yang hadir hari ini ya. Memang para ibu ini kita ini nih diingatkan terus ini sabar dan sholat sebagai penolong gitu ya. Karena ini tadi ibu ya harus sabar gitu. Tapi ingat sabar itu bukan menekan, sabar itu menahan. Supaya apa? Supaya kalau kesel sama pasangan hidup, kesal sama anak, tidak langsung disemprot itu pasangan hidup dan anak. Apalagi kita mau ya mengingatkan mereka untuk taat pada Allah, ya taat juga pada orang tuanya, taat pada Rasulullah. Tapi ini kuncinya harus sabar, ya ulang-ulang terus, oke? Dan sabar dalam membangun rumah tangga di surat An-Nisa ayat 19 dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, ini juga kunci nih. Mungkin kita kesel sama pasangan hidup, kesel sama anak, ya. Tapi disuruh bersabarlah. Di sini jelas sekali ya. Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini yang kadang-kadang kita nggak paham. Ya. Terutama suami istri. Makanya mengapa saya sebetulnya lebih sering ya bercerita atau memberikan ya mensosialisasikan tentang suami istri ini memang beda, laki-laki perempuan ini beda. Ya, saya ambil sedikit tentang perbedaannya supaya kita paham sehingga kita bisa bersabar. Ya, apa itu di otaknya? Memang perempuan ada otaknya, laki-laki ada otaknya, anak-anak juga ada otaknya gitu ya. Suami ada otaknya, istri ada. Allah ciptakan otak manusia ini, memang laki-laki lebih berat sedikit dibanding perempuan. Otak laki-laki ini antara otak besar dan otak kecilnya itu beratnya antara 1,5 kilo sampai 1,6. Kalau perempuan 1,3 sampai 1,4. Dari berat otak saja laki-laki beda. Ya. Kemudian apa? Untuk bicara, laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Jadi laki-laki kalau komunikasi, kalau ini di jumlah itu rata-rata 7.000. Para bunda yang suaminya pendiam mungkin 5.000 itu. Ya, kalau yang aktif bicara mungkin 9.000. Mas Nanang yang mana Mas Nanang? Yang 5.000? Saya kebetulan belum, belum berkeluarga nih. Bagus. Kalau belum keluarga sudah tahu ini lebih paham nih. Wah, terima kasih nih, luar biasa. Ya, dan ini terdiri dari kata, bunyi vokal, gerakan tubuh kita. Ya, ini laki-laki. Kenapa? Karena otak bicaranya laki-laki Allah simpan di otak bagian kirinya saja. Ya. Perempuan Allah ciptakan otak bicaranya kiri dan kanan. Maka perempuan itu dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuhnya. Jadi perempuan komunikasinya 20.000. Ada juga sih perempuan yang pendiam 16.000. Jauh lebih banyak daripada laki-laki yang watak pembicara ya. Dan yang ya mungkin yang kayak saya ini yang suka banyak ngomong itu bisa 24.000 ini. Nah, perbedaan ini saja kalau kita tidak paham, tidak tahu dan tidak paham, maka si istri kadang-kadang kurang sabar terhadap suami. Kenapa? Karena kalau pada malam hari istri suka cerita panjang lebar dan suami cuma jawab gitu kan? Ya. Nah, istri mulai kesel, jengkel, tidak sabar. Dipikirnya, kalau kita dulu seperti saya dulu nih, saya berpikir ya suami saya juga sama saya harusnya ngomongnya gitu. Padahal kami dua-duanya dokter loh, waktu kami menikah itu dua-duanya dokter. Ilmu ini diriset, diteliti di banyak negara dan masuk di Indonesia baru 2006. Kami menikah 92. 92 sampai 2006 ya, saya masih kurang sabar karena belum tahu ilmu ini. Jadi kalau suami pulang kerja malam, kita ajak ngomong panjang lebar karena stoknya masih banyak dan suami cuma jawab, ya Allah itu rasanya kesel banget gitu. Ya, untung langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi setelah tahu ini, kita mulai mengerti ya Allah, ternyata memang beda. Ya, tempat bicaranya Allah desain berbeda antara laki-laki dan perempuan, makanya ya komposisi komunikasinya itu sangat beda sekali. Sehingga setelah tahu
ya setelah tahu akhirnya bisa tambah bersabar. Memang rupanya kalau kita bersabar itu harus terus belajar ya. Ya. Oke, nah ini termasuk itu ibu-ibu barangkali kalau WA suami panjang lebar cuma dijawab oka. Nah, haraplah bersabar. Kenapa? Karena memang stoknya sedikit 7.000. Dan laki-laki 7.000 ini bawah sadarnya dia irit-irit buat apa? Buat kerja. Ya, buat kerja. Guru laki-laki ya, siapapun guru ya, baik guru di sekolah maupun guru yang memang juga memberikan motivasi. Kalau pagi sampai sore masih sama itu, perempuan masih bisa bicara, laki-laki masih bicara, tapi malam hari Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih bicara. Ini perbedaannya. Ya. Jadi ini harus difahami supaya tambah sabar. Ya. Nah, dengan potensi 20.000 inilah, maka untuk saat ini Ananda ya dibimbing untuk belajar, baik belajar yang tentang sekolahnya dan juga belajar tentang kehidupan. Insya Allah para ummahat ini ya cukup stoknya 20.000. Cukup stoknya 20.000. Kenapa saya bilang stoknya cukup 20.000? Ya, jumlah 20.000 kata-kata pada perempuan itu bukan hanya sekarang ya. Sebelumnya orang tua kita, nenek kita, buyut kita dan seterusnya gitu. Nenek kita itu punya anak itu nggak 2, nggak 3 loh. Ya, mereka minimal 7. Ya, kemudian atas 10, 12, 15. Dan kerja sendiri, belum ada mesin cuci baju, mesin cuci piring, ya nggak dibantu para khadimat, jadi kerja sendiri, anak 10, ya nyuci sendiri, masak sendiri, nyetrika sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, masih ngurus suami, dan itu cukup. Tentu sekarang karena anak juga tidak banyak, ya kemudian sudah banyak pekerjaan rumah dibantu dengan alat, dengan mesin cuci kan, gitu ya. Terus ada juga yang bantu kita di rumah, ya khadimat kita. Insya Allah cukup banget itu. Ya. Sekarang anak nggak banyak ya. Anak saya 5 aja dianggap orang banyak, padahal 5 itu dulu nggak banyak. Anak saya 5, Mas Nanang, 4 laki-laki, 1 perempuan. Terus nama anak saya sangat Jawa sekali. Yang pertama namanya Lanang, yang kedua Prio, yang ketiga Kakung, yang keempat Jaler. Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Karena suami saya orang Klaten asli dari Jatimur. Oh, sama berarti. Berarti saya juga orang Klaten nih, dokter ya? Iya. Ini tetanggaan ini ya? Iya, di Jatinong, ya. Ya. Kalau saya orang Bugis, dapat orang dekat sama saya Karanganom. Iya. Tadi juga ada teman-teman dari Karanganom nih, dari TK Sekolah Harum Mulia. Ya. Baik, jadi sekali lagi kita tuh bisa begini gitu. Ya. Anak perempuan gimana Bu Esa ngomong 20.000 kalau masih belum akil balik dia baru sepertiganya. Ya, tadi setelah akil balik sama 20.000 juga rame kita. Ya. Nah, kemudian makanya ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apabila engkau telah mempersiapkan mereka dengan baik, maka sesungguhnya engkau telah mempersiapkan sebuah generasi yang baik dan kuat. Ya. Inilah memang tugas kita ibu. Ya, mengajarkan anak-anak ketauhidan, mengajarkan anak-anak akidah, mengajarkan anak-anak ibadah, dan bahkan juga menceritakan para sirahnya para nabi, para rasul, sirahnya Rasulullah, sirahnya sahabat-sahabat, dan itu cukup banget 20.000. Dan juga cerita tentang surga dan neraka itu cukup banget. Ya, ini ibu sebagai ya sekolah pertama karena stoknya 20.000. Nanti ayah bagaimana? Ayah lain lagi nanti tugasnya, ya. Baik. Kemudian ini kan otak manusia dilihat dari sampingnya, dari otak besar, otak kecil. Kalau dia dibelah, ada organ di tengah ini disebutnya corpus callosum. Ya. Ini punten Pak Sidik, Mas Nanang, dan Ayah Bunda semuanya, sahabat-sahabat. Kita ada kesepakatan internasional kalau bicara tubuh manusia pakai bahasa Latin. Ya. Memang nggak usah dihafal, tapi tahu aja dulu ya. Jadi di tengah otak kita ini ada namanya corpus callosum. Ya. Dan ternyata Allah desain corpus callosumnya perempuan lebih tebal 30%. Ya. Dari laki-laki. Karena corpus callosum lebih tebal, maka corpus callosum ini yang menyambung otak kanan kiri. Ya. Sehingga apa? Ya. Sehingga perempuan nanti berbeda cara kerjanya dengan laki-laki. Ini dia corpus callosum. Dia persis di tengah, ya, perempuan lebih tebal daripada laki-laki. Penelitiannya sangat banyak. Ya.
Salah satunya dari Dr. Roger, ya, Roger Brodsky. Oke. Nah, karena tebal, perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ini perempuan, ini kita gitu. Artinya kalau di rumah sambil ya masak, sambil nyetrika, sambil nemenin anak, ya daring. Atau sekarang misalnya teman-teman para ummahat juga sambil dengarkan ya seminar ini, acaranya Solo Peduli, sambil juga masih masak. Sok atau mangga itu monggo, kenapa? Itu karena memang kita bisa, alhamdulillah bisa. Dan keuntungannya acara-acara daring kayak gini kan bisa dilakukan sambil masak kah, sambil nyetrika kah, atau sambil dampingi anak. Ya. Oke, nah ini kita bisa ya Allah, bisa. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki berbeda. Otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Jadi apa? Korpus kalosumnya lebih tipis. Jadi pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Jadi makanya laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Kenapa? Karena memang laki-laki dibuat oleh Allah, didesain untuk pekerjaan khusus. Jadi bapak-bapak nih kalau sudah mengerjakan sesuatu di depannya, ya, setelah 10 menit dia konsentrasi. Untuk itu ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Ini kalau istri nggak belajar, ini bisa kurang kesabarannya ini. Ya, bisa dimarahin itu pasangan hidupnya atau anak laki-lakinya yang memang sedang konsentrasi. Jadi bunda kalau ada suami atau anak laki-laki sedang nonton TV atau lihat laptopnya ini, di atas 10 menit otak mereka konsentrasi dan pendengaran menurun. Ini yang kadang-kadang para istri ya panggil suaminya 1 kali, 2 kali, nggak jawab, mulai 3 kali kita marah. Kurang kesabarannya lagi. Ya, jadi Allah sudah katakan ya, ini kan Allah yang maha menciptakan ya. Dan peneliti-peneliti ini kan hanya mensurvei dan meriset saja. Kan ini semua sunatullah. Kalau baru buka laptop belum 10 menit itu belum konsentrasi. Tapi kalau sudah buka laptop, apalagi sekarang ya kerja dari rumah. Seorang suami fokus di sini, sudah setengah jam dia, ini nggak denger loh. Nanti istrinya di belakangnya lewat sambil lalu terus ajak makan. Ya mas, makan mas gitu kan. Kalau cuma sambil lalu 1 kali, itu suami nggak denger. Bukan sengaja, tetapi memang sedang konsentrasi. Ini kadang-kadang istri udah nunggu di meja makan, ini kenapa ini? Suaminya sudah dipanggil, tapi nggak datang. Ternyata memang dia nggak dengar. Akhirnya tidak sabar lagi, dimarahin lagi suaminya, seperti itu. Atau anak laki-lakinya. Anak laki-laki dari kecil udah begini ya dia. Ya. Makanya banyak bapak-bapak bilang sama saya, Bu Aisyah, saya heran kenapa istri saya kalau manggil melotot. Saya bilang, itu panggilan keempat, Pak. Yang istri Bapak cantik panggilan pertama dan kedua. Iya kan gitu ya? Panggil pertama kan masih cantik ya. Kita kepengen seperti cantik gitu. Jadi kalau suami menoleh kita masih cantik. Mas, tapi karena nggak nengok, karena kita nggak tahu ilmunya, naik setengah oktav. Mas, masih cantik. Karena nggak nengok mulai, mas, mata melotot. Pas suaminya nengok, istrinya melotot. Nah, untuk itu supaya kita sabar dan sudah tahu tentang ilmu ini karena ini penelitian dan yang diteliti adalah sunnatullah, maka buat para ummahat, buat para ibu, buat para bunda yang punya anak laki juga, tolong kalau panggil suami atau panggil anak laki, ya pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Nah ini. Laki-laki pasti menoleh kalau nggak ketiga, keempat, nggak mungkin keenam, maka pertahankan senyum sampai kelima. Mas, halo, mas. Nah, itu insya Allah panggilan ketiga dan keempat pas dia nengok istrinya masih cantik. Atau anak laki-laki menoleh, ibunya masih cantik. Masya Allah. Ya. Jadi sabar ini perlu juga tahu tentang ya ilmu-ilmu yang dibuka ya oleh para ilmuwan tentang sunnatullahnya Allah ini. Masya Allah. Ya. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki Allah kasih ini nih, hipotalamus. Ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Perempuan juga ada hipotalamus, laki-laki ada hipotalamus ya, tapi dia 2,5 kali lebih lebar. Di mana sih hipotalamus? Nah, kita lihat ya. Seperti ini nih, dia persis di tengah ini. Ya, kurang lebih bentuknya kayak segitiga.
laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Kalau ini hipotalamusnya laki-laki, karena ini gambarnya laki-laki, maka perempuan itu nggak ada setengahnya itu. Hipotalamus. Ya, waktu saya belajar anatomi, waktu tahun 87, baru tahu ada hipotalamus, belum tahu kalau laki-laki lebih besar 2,5 kali. Karena itu risetnya baru memang. Tahun 2006 masuk di Indonesia. Ya. Karena lebih besar, apa sih fungsinya? Hipotalamus ini fungsinya banyak ya, tapi untuk laki-laki perempuan, ini adalah menjaga keamanan. Maka kalau laki-laki lebih lebar 2,5 kali, maka laki-laki lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Itu fitrahnya yang Allah berikan. Ya. Menjaga keamanan apa ini seorang suami? Ya, menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan ekonomi, dan menjaga keamanan rumahnya agar tidak masuk api neraka. Ya, menjaga keamanan keluarganya. Itulah memang tugasnya bapak-bapak, ini tugas laki-laki, jaga keamanan. Karena menjaga keamanan ekonomi juga inilah mengapa ya hipotalamus inilah yang nanti laki-laki ini memang bertugas untuk menjemput rezeki dirinya, rezeki istrinya, rezeki anaknya, rezeki keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini karena hipotalamusnya laki-laki Allah buat lebih lebar. Ya. Jadi laki-laki pemimpin perempuan itu cocok banget. Dan ilmuwan yang meneliti ini itu mengakui sekarang bahwa laki-laki itu pemimpin. Dan dia lebih jago menjaga keamanan. Bahkan anak laki-laki kecil pun ya dia sudah punya hipotalamus yang lebih lebar dibanding dia saudara perempuannya. Makanya anak laki-laki kecil kalau ibunya sakit, ada adik kakak perempuan, adik perempuan sakit, anak laki yang jaga itu nanti. Ya. Dia hero banget. Di antara misalnya saudaranya dia ada misalnya anak laki 1, di antaranya kemudian ada 2 perempuan, itu dia lebih besar hipotalamusnya. Nah, saya punya 4 anak laki-laki itu. Anak perempuan saya bungsu, namanya Dek Ragil. Oh, saya ingat waktu mereka kecil-kecil ya, sekarang udah gede-gede ya, mereka kecil waktu saya masih sakit, pernah saya sempat sakit, 4 jagoan saya jagain di pintu rumah sakit itu. Jadi saya pernah masuk rumah sakit, kamar pintu rumah sakit itu ya dia jagain. Jadi kalau ada orang datang itu benar-benar mereka walaupun senang bermain, laki-laki memang senang bermain. Ya, tapi karena menjaga keamanannya lebih lebar dari saudaranya yang perempuan, dia jaga di situ. Ya. Itu luar biasa laki-laki. Ya. Kemudian apa? Ini pusat lapar dan haus. Maka kita para ummahat, para bunda, para istri harus perhatikan makan minumnya suami memang. Ya. Jadi kalau ada suami marah gara-gara makan minumnya tidak diperhatikan, itu berarti kita yang salah memang. Ya. Dan juga anak laki-laki. Saya sering sampaikan kepada para ummahat, pada ibu-ibu nih supaya kita paham tentang mendidik anak laki-laki. Apa salah satunya? Pantang nasihati anak laki-laki dalam keadaan lapar dan haus. Kalau kita mau ajarkan apapun pada anak laki-laki, termasuk juga bahwa ya rumah kita ini ayo sama-sama kita masuk surga. Makanya ayo ya jaga akhlakmu, jaga akidahmu. Itu pada saat kita mau ajarkan anak laki-laki harus sambil makan atau sudah makan. Kalau dia lapar, oh nggak masuk. Ya. Itu juga buat para bunda ini kalau anaknya anak laki-laki yang masih kecil misalnya ya, dan dia harus belajar online, dia belum makan, itu bunda harus perhatikan itu. Kalau belum sempat makan pagi ya sudah, bawa aja makanannya di sampingnya. Ya, itu keuntungannya belajar online kita bisa sambil makan minum. Yang penting ajarkan anak-anak waktu makan minum matikan dulu itu videonya supaya nggak ganggu gurunya. Ya, karena nggak bisa memang. Kalau perempuan masih kuat, perempuan nggak makan kuat. Kenapa? Ini lebih kecil dari laki-laki. Ya, baik. Apalagi pusat tidur. Banyak istri nggak paham, termasuk saya dulu. Jadi kalau malam suami lebih cepat tidurnya, kok lebih pules, itu kita iri nih para ibu ini. Kenapa? Karena biasanya para istri yang bangun duluan dan tidur belakangan, tapi kenapa suami yang tidur duluan kan gitu. Nah, setelah tahu bahwa hipotalamus laki-laki lebih lebar dan itu pusat tidur, jadilah saya sudah tidak lagi iri. Bahkan saya, ya Allah, ya dia harus istirahat. Suami saya harus istirahat. Anak laki-laki saya harus istirahat. Ya, apalagi suami harus istirahat karena besok dia harus menjemput rezeki lagi untuk keluarganya. Karena menjaga keamanan ini. Ya. Dan juga para bunda yang masih punya anak bayi, kalau bayinya nangis, mungkin bunda yang bangun, ayah nggak bangun, tolong difahami. Kenapa? Karena laki-laki kalau sudah tidur, 70% aktivitas elektrik otaknya itu mati, off.
Tapi perempuan pada saat dia tidur 90% aktivitas elektrik otaknya nyala. Memang gitu Allah ciptakan untuk kalau ada apa-apa, anak sakit, anak jatuh, anak lapar, anak haus, kita bisa bangun. Ini yang harus kita paham. Ya. Itu yang menambah sabar. Tadi kan kuncinya nih harus sabar ya. Apalagi punten maaf, pusat syahwat birahi. Ini harus difahami ini. Maka para bunda, para ayah bunda, pada suami istri yang masih sehat, ya, maka harus perhatikan, ya, ritual hubungan intim suami istri ini harus diperhatikan. Para ummahat juga, para istri, ya, harus tahu kenapa pusat menjaga keamanan dengan pusat syahwat birahi dia satu tempat. Jadi kalau para ayah, para suami, ya, sudah bekerja 3-4 hari, ini hipotalamusnya itu tegang sekali. Dan salah satu untuk merilekskan dan sangat-sangat efektif adalah ya hubungan intim dengan istrinya. Itulah makanya ya kalau kita paham dan kita niatkan ya ini jadi ibadah. Yang saya sering sampaikan juga buat kita misalnya kalau si istri yang sakit ini harus kita ngerti dan sampaikan ke suami. Jadi suami ngerti kan gitu. Ya karena sering bertengkarnya gara-gara ini juga. Ya. Nah, sabar ada batasnya, itu keliru. Kalau dalam Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi yang benar itu sabar pahalanya tanpa batas. Kalau ada orang teman kita ya bilang sama para ummahat, para bunda, lo jangan sabar-sabar amat. Lo kok jangan sabar-sabar amat ya sama suami lo? Misalnya gitu ya. Berarti teman itu belum baca surat Az-Zumar ayat 10. Bahwa yang benar itu sabar pahalanya tanpa batas. Jadi ini buat kita nih sabar itu dalam artian apa? Tidak menekan tetapi kita menahan ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu tadi. Kalau kita tahu perbedaan antara laki-laki perempuan, ya kita sabar. Kita panggil suami untuk makan 1 kali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, 3 kali. Ya kita ngerti kan? Kita sabar, kita nggak marahin, kita nggak melabel, kita nggak caci. Itu semua nanti karena kesabaran-kesabaran inilah itu insya Allah yang membuat kita berkumpul di surga. Ya. Apa sih yang kadang-kadang bikin orang nggak sabar? Ini di dalam otak manusia ada Allah berikan sistem juga yang mengatur tentang emosi. Sistem ini namanya limbic system. Ya, limbic system. Semua manusia ada otak emosinya. Dia terbentuk sistem. Bahkan bukan hanya manusia, hewan golongan mamalia juga ada otak limbic systemnya, otak emosinya. Maka ini sering disebut otak mamalia. Otak mamalia. Jadi memang kita punya sifat binatang memang. Itulah dikatakan oleh Allah kalau kita ya tidak bertakwa, kolbu kita, otak kita tidak untuk memahami tentang ya ayat-ayat Allah, maka kita bisa turun ya sifat kita seperti hewan ternak, bahkan lebih lagi di bawahnya hewan ternak. Kenapa? Karena di otak kita itu ada otak mamalia. Ini juga salah satu hikmah ya pada anak-anak keluarga muslim apabila dia lahir kemudian diakikahkan dengan kambing ya. Tadi saya lihat tadi Solo Peduli, Masya Allah, ya start kambing sapinya banyak banget ya. Dengan kambing kenapa? Salah satu hikmahnya adalah untuk mereduce, mengurangi sifat binatang anak itu. Salah satu hikmahnya. Ya. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Karena otak laki-laki lebih besar, lebih berat dibanding perempuan. Tentunya otak emosinya juga lebih besar dibanding perempuan. Maka ya diakikahkan 2 kambing. Bisa diganti ayam? Nggak bisa, orang ayam bukan mamalia, gitu kan. Ya, makanya harus kambing, gitu. Saya ini waktu ngurus narkoba, banyak sekali anak-anak pecandu narkoba, saya suka tanya ya, Pak, udah diakikah belum? Belum, Bu Aisyah. Ah, itu salah satunya tuh. Salah satunya. Makanya saya selalu kalau dalam masuk rehabilitasi, misalnya dia keluarga muslim, anaknya sudah segede umur 20, 25, 30, bahkan udah bapak-bapak. Saya tanya, udah diakikah belum? Belum, akikah. Ya, nggak ada uangnya Bu Aisyah, niatkan, bismillah. Ya. Karena dia udah niat, ya kadang-kadang kita membantu. Tapi kalau dia sendiri nggak ngerti, nggak niat, oh siapa yang mau bantuin kan gitu. Makanya penting sekali mengakikahkan anak. Ya. Kemudian di otak mamalia itu diukur oleh para ahli, ternyata dia ada level emosi kayak gini.
Dan kalau digabungkan dengan ilmu hawa nafs dalam ad-dinul Islam, inilah ya nafsu kita ini. Dia tempatnya di limbic system tadi. Jadi penelitian dari para ahli-ahli emotional management digabungkan dengan nafs. Jadi kita itu punya 3 nafsul lawamah. Ya, itu nuansanya jenis emosinya apati. Apati ini orang yang putus asa. Kemudian di atasnya sedih. Kemudian ada lagi takut. Ini masuk lawamah. 3 berikutnya rakus mau buru-buru. Kalau kita lagi buru-buru berarti ada di level ini kita. Kemudian di atasnya marah. Di sini marah, kesel, jengkel, dendam. Ini masuk di kategori sini. Di atasnya lagi sombong, menyombongkan diri. Itu juga masih kita punya ya hawa nafs. Ya. Inilah masuk di kategori nafsu ammarah. Ya. Emosi bukan hanya yang negatif, ada yang positifnya. Hawa nafs bukan hanya negatif, ada yang positifnya yaitu mutmainnah. Mulai dari mana itu? Dari mulai ya level emosi courageous, semangat. Kemudian acceptance, menerima. Di sini bersyukur nih. Kurang lebih di sini posisi kita bersyukur. Kalau kita lagi syukur, ya Allah lagi di acceptance. Ya. Kalau kita tenang, damai, oh itu lagi peace. Dan kalau kita lagi ya rasa di pencerahan, enlightenment, oh ini lagi tinggi-tingginya sekitar 700 sampai 1000 Hz. Bu Aisyah, kenapa bentuknya kayak tangga? Karena para peneliti meneliti bahwa emosi manusia pakai EEG, elektroencephalogram, ternyata dia ada frekuensinya dan beda-beda. Pada saat kemudian dipetakan, kok kayak tangga ya? Gitu. Dan ini semua ada di otak kita. Kalau di mamalia dia tidak sebesar ini atau tidak sekompleks ini. Otak emosi mamalia itu seperti otak emosinya anak kecil. Dia hanya ada 4 level. Sedih, takut, marah, gembira, senang. Ya. Kalau kita lebih variasi, Masya Allah. Ada ini pencerahan. Ya. Dan ini semua ada di otak kita. Nggak bisa hilang. Yang ada adalah pada saat dia turun, kita naikkan lagi. Ya. Pada saat dia turun, kita naikkan lagi. Pada saat dia turun, kita naikkan lagi. Ya. Kenapa kita capek-capek naikkan? Karena kita selalu berusaha sebisa mungkin dalam 24 jam ya berada di nafsu mutmainnah. Sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Katakanlah 24 jam dipakai tidur 8 jam. Dan pada saat kita mau tidur kita baca basmalah, ya kita berdoa, atau kita baca Quran, itu kita tidurnya sudah dalam kondisi nafsu mutmainnah. 8 jam dalam kondisi nafsu mutmainnah. Ya, sisanya 16 jam sebisanya ya 13 jam itu lebih sering di mutmainnah. Yang 3 jamnya aja nih yang bolak-balik ke sini, bolak-balik ke sini. Gitu ya. Nah, salah satu juga untuk kita pandai memanage emosi, ya buat saya pribadi selama ini dan beberapa teman-teman, sahabat-sahabat yang juga saya berbagi, dengan tahu ilmu kayak gini, oh ya Allah, kita diciptakan berbagai banyak ya level emosi. Untuk apa? Supaya hidupnya dinamis. Untuk apa lagi? Pada saat kita di bawah, kita panggil nama Allah, ya untuk kita bisa naik ke atas. Dan disinilah mulai dari courageous ini sampai pencerahan, inilah yang dikategorikan zona ikhlas. Ya, seorang bunda nemenin anaknya belajar dengan semangat berarti itu nemeninnya ikhlas. Ya, seorang istri ya antar suaminya ke pintu untuk dia pergi kerja terus semangat sambil senyum, ya udah cium tangan, mungkin cium kening dan ya menjawab salamnya dengan semangat atau bahkan dengan bersyukur banget, ya Allah suamiku ada, ya dia walaupun kerja terus di luar karena nggak bisa lockdown karena suami kerja di rumah sakit tapi dia sehat, kita syukur banget. Itu berarti kita nganternya ikhlas. Tapi pas kita nganter dalam keadaan kesel, entah kenapa keselnya ya, kadang-kadang ibu-ibu ini atau perempuan ini ada sering secara internal tuh sering kesel, terutama kalau mau menstruasi atau mens hari pertama. Itu kesel ngantarin suami berangkat atau dampingi anak belajar dalam kondisi kesel, berarti kita belum di zona ikhlas. Makanya sebelum dampingi anak belajar atau antar suami, kalau lagi kesel, ya naikkan levelnya ke atas dulu. Supaya apa? Supaya kita diam sebentar, kita tahan, ini sabar ya, kita tahan, kita kendalikan emosi kita yang negatif naik ke atas, barulah kita lakukan pekerjaan, itu berarti kita kerja dalam zona ikhlas. Para bunda mau nyetrika baju, kesel karena capek, berhenti dulu nyetrikanya. Kenapa? Karena dipaksain, berarti nyetrikanya dalam keadaan marah, atau dalam keadaan takut, atau dalam keadaan buru-buru, itu kerjanya nggak ikhlas berarti. Berhenti dulu, duduk dulu sebentar. Ya, kata Nabi, bila marah berdiri, duduk. Disinilah kita sebut nama Allah.
Tarik nafas, sebut nama Allah, sebentar ambil waktu beberapa menit agar dia naik levelnya ke atas, baru lanjutkan kerja setrika itu kah, atau nyapu kah, atau masak kah. Agar kita berada banyak ya sering di zona ikhlas ini. Karena ini juga nanti yang terhitung sebagai sabar ini. Sebagai sabar ini untuk menaikkan level emosi, yang inilah yang terhitung nanti ya untuk kita bisa rame-rame masuk surga ya. Kemudian kata Nabi, orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya kala marah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Ada ibu-ibu tanya, ini cuma buat bapak-bapak? Enggak, Bu, buat kita juga. Ya. Kita juga nanti dinikahkan oleh Allah di sana. Ya. Makanya Ibu tenang-tenang nih, makanya kita kendalikan emosi ini kita ya. Baik. Gimana caranya? Tarik nafas panjang. Ini cara umum. Barangkali orang apapun agamanya akan pakai cara ini. Kita juga bisa pakai cara ini. Tapi karena kita ya Muslim dan kemudian kita sejak kecil juga diajarkan, ya apa yang disuruh? Baca ta'awuz. Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya mengetahui satu kalimat jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan reda jika dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita kesel pagi-pagi, aduh suami udah mau pergi, aduh masih kesel nggak tahu kenapa duduk dulu di tempat tidur, tarik nafas, baca ta'awuz. Ya. Dikatakan dalam Quran setan itu menggoda 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Maka Bunda ta'awuznya 4 kali ya. Terus apa lagi? Ya, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebisanya dilafazkan ya, sedikit berbisik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa sedikit berbisik? Karena akan keluar karbon dioksida yang maksimal dari mulut, setelah itu akan oksigen ditarik dari hidung. Astagfirullahaladzim. Dan istighfar lebih dahsyat dari tarik nafas panjang. Karena kalau tarik nafas panjang itu tarik dulu, baru buang. Itu dihitung-hitung oksigen yang ditarik itu sekitar 3 liter. Tapi pada saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, dia keluar dulu, keluarkan karbon dioksida, maka hidung akan otomatis tarik oksigen itu lebih banyak, sekitar 5 liter. Nanti oksigen masuk ke paru-paru, paru-paru bawa ke jantung, jantung memompa, ya, dia ke otak membawa oksigen yang banyak. Jadi otak mamalia yang tadi tegang, yang tadi levelnya di amarah ke atau lawama, dia penuh dengan oksigen, maka dia naik levelnya ke atas. Dia naik frekuensinya ke atas. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kalau kita anggap sekarang ini sulit, kita diminta rutin baca istighfar. Ya. Nabi bersabda ini, Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Kalau kita anggap ini masalah sekarang ini, kita rutin baca istighfar, perbanyak baca istighfar. Kenapa? Karena Nabi bersabda, Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Dan kalau kita anggap ini, rezeki kita terhambat, baik rezeki ilmu kah, buat anak-anak ya. Karena banyak orang tua bilang nggak efektif belajar daring. Loh gimana orang sekarang ini yang diutamakan adalah ya keselamatan kesehatan, ya kan? Kita baca istighfar saja. Karena bisa jadi anak-anak dapat ilmunya bukan dari daring saja, dari bapak ibunya. Dia bermain dapat ilmu, dia baca buku sendiri di rumah dapat ilmu, dia ngobrol sama ayah bundanya dapat ilmu. Termasuk juga rezeki uang. Kita disuruh rutin baca istighfar, perbanyak baca istighfar. Kenapa? Karena Allah akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Memang negara orang bilang sedang krisis. Tapi buat kita yang rutin baca istighfar, ya, kemudian kita terus baca istighfar, maka ini dijanjikan Allah akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kok gampang banget Bu Aisyah hanya baca istighfar? Iya, tapi jangan salah, dia ada terjadi sesuatu dalam tubuh. Ya, satu saja, waktu kita bilang, ya, lafazkan istighfar, astagfirullahaladzim, berulang-ulang, itu oksigen masuk ke otak itu banyak. Dan sekarang oksigen lagi dibutuhkan ini. Apalagi orang-orang yang sedang kena COVID, ya Allah. Ya, apalagi kalimatnya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Maka kalimat itu akan jalan di badan kita. Dan nanti kita lihat lagi apa yang terjadi di tubuh kita, ya. Nah,
Kemudian supaya sampai ke level pencerahan, enlightenment itu gimana? Cara tercepat adalah baca Al-Quran. Baca Quran. Ya. Apalagi kalau kita tahu juga terjemahannya. Baca Quran. Baca Quran. Itulah makanya pada saat kita baca Quran, ayat demi ayat, kita naik levelnya sampai di pencerahan. Dan kondisi pencerahan ini dari sisi kesehatan, menurut Profesor David Hawkins, apa? Ya, orang yang sering ada di pencerahan, insya Allah daya tahan tubuhnya meningkat dan vitalitasnya meningkat. Dan baca Quran itu cara paling efektif. Ya. Makanya amalan yang bisa menggandeng keluarga untuk masuk surga, ya, ini cinta Quran. Cinta Quran. Ya. Ini dalam surat As-Sod ya, ayat 29 ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakah. Ya. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Ya. Kemudian apa? Lihat dabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Ya. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ulul albab. Ya, orang-orang yang mempunyai pikiran ini. Jadi kalau kita cinta Quran ini harus yakin. Kenapa? Allah juga sudah berfirman bahwa ini kitab ini diturunkan penuh berkah. Dan kita harus perhatikan. Supaya kita juga pelajari apa sih sebetulnya. Bahkan ya dalam surah hadis riwayat Tirmizi nomor 2915 ya, 2915. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, ya, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harf, tapi alif satu huruf, walam harf. Wa mim harf. Jadi lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim aja ini sudah 3 huruf ya. 3 huruf, 3 kebaikan dilipat gandakan jadi 30. Masya Allah. Ya Allah. Itulah Ustadz Adi Hidayat ya. Ini salah satu dari tausiah beliau adalah untuk kita bisa masuk Quran ya, masuk surga rame-rame kita harus cinta Quran. Gimana caranya? Beliau memberitahu kita 3 cara ini. 1, suka membaca Al-Quran setiap hari. Walaupun belum mempunyai kemampuan menghafal, buka Quran setiap hari. Ya. Atau mungkin ya banyak di antara kita ya senang mengamalkan misalnya sebelum tidur baca Al-Mulka, Yasin kah, Al-Waqi'ah kah. Sok atau silakan mangga kalau orang Sunda bilang monggo, orang Jawa bilang ya ayo. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga tahu bahwa ada di antara umatnya juga yang belum mampu, yang belum punya kemampuan menghafal. Ya. Saya aja terus terang masih terus ya belajar lagi karena waktu kecil ya saya ini mungkin yang zaman kita kecil belum ada lagi kita untuk hafiz Quran dengan metodologi yang lebih efektif. Tapi harus buka setiap hari. Apalagi mengkaji Al-Quran dan mempraktekannya. Jadi apa ayat yang dibutuhkan diamalkan. Ini juga namanya cinta Quran. Dan tentu menghafal Al-Quran ini tentu jauh peringkatnya yang paling atas lagi. Ya. Kita sekarang berbahagia ya ananda-ananda kita yang bisa sekolah, kemudian ada sekolah hafiz Qurannya, ada metodologi menghafal Quran dengan lebih praktis ya. Itulah makanya kita ya ayo kita dorong ananda kita ya. Saya juga gitu, ponakan-ponakan kan banyak sekali ya. Apalagi yang masih kecil kita dorong, kita minta dia untuk ya menghafal Quran supaya cinta dengan Quran gitu. Ya. Ini Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan seperti ini. Ya. Sehingga apa? Karena pada saat kita baca Quran, itu otak itu ya listriknya jalan bagus banget itu. Dan saraf-saraf neuron-neuron di otak itu akan tersambung-sambung tentang ayat-ayatnya Allah yang ada di Quran. Ya. Maka bayangkan kalau otak kita
ya setiap hari kita baca Quran atau setiap hari kita kaji Al-Quran dan kita praktikkan, itu kan bagus banget di otak kita nih, isinya sambungannya sambungan tentang Quran. Apalagi yang ya berupaya berikhtiar menghafalkannya, ya Allah. Nah, kalau kita ajak satu keluarga kayak gini, itulah makanya mengapa bisa ya bawa semuanya itu pergi ke surga. Mulai dari nenek moyangnya sampai yang ke sampingnya juga itu pasangan hidupnya sampai anak cucu. Ya Allah. Terus apa lagi supaya kita bisa masuk ke pencerahan? Ikut kajian. Makanya Solo Peduli sering melakukan kegiatan-kegiatan segini. Ya Allah, ini itu yang bisa orang bisa sampai ke pencerahan ini. Baik kajian online maupun nanti kalau sudah nggak pandemi, seperti sebelum pandemi kita kajian yang datang, kita offline, itu bikin membuat kita di pencerahan. Apalagi bisa ke pencerahan ya, baca buku motivasi, baca buku sirah, baca buku ulama-ulama, baca buku, itu bisa sampai ke pencerahan. Ya, ini titik zona ikhlas yang tinggi nih, pencerahan, enlightenment, dan ini nafsu mutmainnah ya. Apalagi yang bisa masuk ke pencerahan, ngobrol dengan pasangan, ngobrol dengan anak-anak, ngobrol sama teman, ngobrol juga dengan profesional misalnya, ya. Apalagi yang diobrolkan itu adalah ayat-ayat Allah, kebesaran Allah. Oh, itu kita bisa masuk pencerahan. Para bunda, kalau suaminya ngasih tahu sesuatu, dengarkan. Dengarkan. Dengarkan dengan perasaan, mulai start dengan semangat. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita startnya dengan semangat, suami mengatakan apapun dia ngasih arahan apapun, kita akan terima, lama-lama kita sampai di pencerahan. Karena banyak para istri, suaminya ngomong, dia sikapi dengan kondisi marah ini, di level marah, kesel ini. Nah ini bahaya nih, berarti nggak ikhlas dengerin suaminya ngomong gitu ya. Saya juga berusaha itu. Jadi kalau sudah suami pulang dan saya udah tahu nih, ya setelah setengah jam pasti dia mau kasih arahan ke saya. Saya udah langsung tarik nafas dulu, istighfar dulu, ta'awuz dulu, naikkan dulu level. Jadi kalau suami udah panggil, duduk di sampingnya sudah start dengan semangat, ya. Sehingga nanti pas dia memberikan sesuatu ya arahan kita, oh kita terima dengan senang. Dan akhirnya kita senang banget, ya Allah suamiku ngerti ya tentang kayak gini misalnya gitu ya, tentang bisnis dalam Islam. Itu saya kemarin beberapa hari yang lalu suami saya cerita tentang bisnis dalam Islam dan dia teman-temannya itu saya senang banget, saya damai gitu dan langsung masuk ke pencerahan ya. Ngobrol sama anak juga begitu ya, atau kita mengajarkan anak, terjadi diskusi, apalagi kalau anak sudah besar, itu bisa ke pencerahan. Ngobrol sama teman-teman tentang ya kebesaran Allah, kita bisa sampai ke pencerahan. Ngobrol dengan profesional misalnya, pada ulama, pada psikolog, pada dokter, dan itu bisa sampai di pencerahan. Ya. Sehingga apa sih? Karena kalau nanti di otak kita ini senantiasa di emosinya pencerahan, ya, kemudian diisi juga Quran, diisi juga ilmu-ilmu yang manfaat, itu akan jalan di badan kita. Lewat mana? Lewat sistem saraf. Dan nanti akan memberi pesan kemana? Pertama, ke jantung, ke kolbu dulu. Berikutnya ke seluruh tubuh. Maka kita akan punya perilaku, ya perilaku yang penuh kesabaran, perilaku yang soleh-soleha, ya, perilaku yang takwa. Ini karena apa? Karena kita isi otak kita, dan emosi yang suka mengganggu ini, ya kita isi dengan ya kesabaran kita, naikkan level emosinya, pas turun, oke naikkan lagi, pas turun, naikkan lagi, ya itu. Dan tadi kabel sistem saraf itu kayak kabel listrik. Ya ini kan sistem saraf nih kayak kabel listrik nih. Jadi ini kayak kabel listrik, dia jalan impuls listrik yang bawa pesan. Cepat banget lagi, 240 km per jam. Dari mana? Yang ditangkap dari mata, ditangkap dari telinga, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Kalau neuron motorik yang mana? Ini dari otak turun ke bawah lewat tulang belakang, sumsum tulang belakang. Nanti dia ke jantung dulu. Habis itu nanti ke seluruh tubuh. Kecepatannya 320 km per jam. Jadi kalau kita isi ini tentang Quran, itu kan jalan di tubuh kita Quran. Ya. Dan tentu kita harus doa. Doa masuk surga ini, ya ini Nabi ajarkan dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ini pada saat kita lafazkan, dia jalan ke sistem saraf kita ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ini jalan ke seluruh badan. Dan ada juga doa ini ya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Ini kan kita lafazkan ya, dia jalan nih sistem saraf. Naik ke atas, jalan ke seluruh badan, masuk ke kolbu. Ya.
Aku mohon kepadamu keridhoanmu, ya, dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan api neraka. Ini kita lafazkan terus dalam tubuh kita. Ini belum lagi dapat surga di akhirat. Pada saat kita lafazkan doa ini, itu sel-sel tubuh itu senang sekali. Maka kita sudah dapat juga surga di dunia. Apa? Sel-sel tubuh kita, jantung kita, kolbu kita, paru-paru, lever, lambung, ya pankreas, ginjal, dan semuanya tuh. Usus besar, usus kecil, tempat kandung kemih, alat reproduksi, dan semua sel-sel, dia senang dapat doa seperti ini. Ya. Dan berlindung padamu dari kemurkaanmu, dari api neraka. Ya. Jadi sel-sel ini senang. Kita berlindung dari api neraka. Mungkin api neraka di dunia ini, mungkin itu tadi makanan-makanan yang tidak halal, tidak thayyib, ya. Apa omongan-omongan kekesalan yang bikin jantung yang berdetaknya jadi nggak enak, lambung juga jadi naik asam lambungnya, itu kan juga api neraka itu. Itu asam lambung kalau naik panas, itu panas banget. Ya. Jadi doa ini sebelum kita juga dapat surga di akhirat, sudah dapat surga di dunia itu. Ya. Dan kemudian ya diriwayatkan dari Ahmad, Nasai, dan Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan siapa yang memohon perlindungan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, lindungi dia dari neraka. Ini kita makanya disuruh doa untuk minta surga dan dijauhi neraka diulang-ulang. 3 kali saja itu surga sudah bilang sama Allah, masukkan dia ke dalam surga. Karena tentu orang yang doa minta surga pasti perilakunya jadi akan jauh lebih baik. Kenapa? Omongan itu jalan di badan. Dan pada saat memohon perlindungan dari neraka, ya, dan sering banget kita lakukan itu, mendoa-doa untuk dilindungi dari neraka, maka omongan itu, ya, kalimat itu jalan di badan, insya Allah badan kita akan ya melakukan hal-hal yang terlindungi dari neraka. Ini kaitannya sebetulnya. Ya, mengapa doa ini perlu dilafazkan? Ya. Ini. Jadi tubuh manusia ini belum apa-apa dia sudah senang dia dapat surga dan dilindungi dari neraka. Dan selain tubuh kita ada badan seluler, manusia itu ada badan bioplasmiknya. Ini ada penjelasan tersendiri ya, tapi saya mau cerita bahwa dari tubuh manusia ini keluar nur. Dari tubuh manusia kalau pakai bahasa fisika kuantum ini namanya gelombang elektromagnetik. Dia keluar dari tubuh kita. Dia keluar pertama sekali itu dari vibrasi jantung, gelombang elektromagnetik jantung. Ini paling besar. Dia 5.000 kali dari otak. Makanya jantung inilah disepakati, inilah kolbu. Ya, dari otak, dari jantung ini lebih paling kuat, kemudian dari otak, dan kemudian dari seluruh tubuh. Keluar dari mana sinyal ini? Dari pembuluh meridian. Di mana pembuluh meridian? Di bawah kulit. Bentuknya kayak apa? Lubang-lubang energi. Dan dia kayak ada pintunya. Dan uniknya dia berputar ke kiri kayak orang tawaf. Kalau berputarnya lancar, maka sinyal yang keluar lancar. Kalau berputarnya lambat, sinyal yang keluar lambat. Dari mana gelombang ini diproduksi? Dari sel tubuh. Di mana sel tubuh ini? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jumlahnya triliunan. Ya. Ini nyala terus setiap hari? Iya, nyala terus. Pada saat tidur pun nyala terus. Apa yang dikirim ke sini? Apa yang di-broadcast lewat sinyal badan bioplasmik? Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita niatkan? Apa yang kita prasangkakan? Dia ter-broadcast. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita lafazkan, ya Allah, ya, tadi kita misalnya doa tadi ya Allah, saya mohon ya Allah, ya, dengan keridhaan-Mu ya Allah dan surga-Mu ya Allah dan lindungi aku dari neraka. Itu kalimat itu jalan di badan. Badan sudah senang karena mendapatkan surga dan kemudian juga kalimat tadi, doa tadi terbroadcast oleh badan bioplasmik ini. Kemana? Ya, seluruh alam semesta bahkan sampai lauh mahfuz. Sampai lapisan langit ke-7. Ini sinyal ini luar biasa, dia tembus kalah sinyal yang buatannya manusia ini. Ya Allah. Nah. Terus bagaimana suami istri? Masing-masing dia punya sinyal. Dan apabila suami istri ini saling menghormati, saling menghargai dan saling sabar dan ya pelan-pelan belajar tentang perbedaan, pelan-pelan belajar tentang perbedaan watak, pelan-pelan belajar juga tentang ya kelemahan-kelemahan, maka suami istri ini akan memberikan sinyal-sinyal getaran-getaran yang aduh cakep banget deh, saling menenangkan, ya.
Tapi kebalikannya kalau si istri udah berprasangka buruk, maka ini nyamber ke suaminya prasangka buruk. Bahkan nyamber ke anaknya juga. Ini jalan loh di sekeliling kita. Dan ini berlapis-lapis. Lapisan paling luar ini yang nanti ya tembus dinding rumah kita, tembus jarak, tembus waktu, dan tembus alam ini yang di lapisan yang kita sebut lapisan spiritual. Secara anatomi ini berlapis-lapis. Ada eterik, ada astral, ada kausal, dan ada spiritual. Dan di antaranya ada sub-subnya. Bahkan dikatakan ada 7 lapis. Ya. Jadi pada saat orang tua, ayah, ibu, ya, kemudian dia sama-sama saling mencintai keluarganya, saling mengerti, dan saling tahu apa tugasnya. Itu kan keren banget, sinyal di rumah itu, ya Allah, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan, seneng banget itu. Ya. Dan yang saya mau bilang adalah, ya, bahwa seorang ayah itu, karena tadi dia menjaga keamanan, ya, makanya pada seorang ayah di luar rumah dia sinyalnya kenceng banget. Nah ini tadi, ini keluar dari sini ya. Ini namanya pembuluh meridian dan paling kuat dari jantung. Jantung itu 5.000 kali getarannya dibanding otak. Otak saja kekuatannya itu vibrasinya kenceng banget. Ya. Makanya pada saat kita nih selalu keluar energi nih, selalu keluar gelombang yang membawa perasaan kita, membawa pikiran kita, membawa niatan kita, membawa prasangka kita. Dan kalau kita saling bertemu ini bisa saling ngomong nih. Dan pada saat seseorang itu berdoa, itu gelombang spiritualnya itu tembus dinding rumah kita, tembus jalanan, tembus tempat, nyampe lah. Ya, makanya kita bisa tarik apapun yang kita minta tadi. Ya. Terus supaya perpanjang sinyal ini gimana? Ini wudu. Wudu yang harus diusap, bukan hanya kena air, diusap. Karena ini titik-titik ini di bawah kulit. Salah satu manfaat wudu dari jutaannya itu adalah melancarkan jalannya ya titik-titik pembuluh meridian ini yang kena usapan wudu. Makanya mengapa orang yang jaga wudunya itu sinyalnya kenceng banget itu. Orang yang jaga wudunya itu dia setiap dia ucapkan apa yang diucapkan, apa yang didoakan itu terbroadcast itu. Ya. Apalagi sholat. Kalau wudhu tadi yang kena basuh ya, muka, tangan sampai siku, ya, kemudian kepala, telinga, kaki. Nah, kalau sholat yang terbuka juga adalah pembuluh meridian di badan dan di punggung dan juga di seluruhnya karena ada gerakan ya berdiri, ruku, sujud. Makanya orang habis sholat itu sinyalnya kenceng banget. Makanya orang habis sholat itu doa. Kenapa? Doanya terbroadcast. Bahkan pada saat dia sholat saja, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu omongannya selain jalan di badan, dia terbroadcast ke alam semesta. Pada saat bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alam semesta dengar itu. Ya. Apalagi yang bisa membuka pembuluh meridian ini? Sedekah. Sedekah. Sedekah wajib yaitu zakat, sedekah yang sukarela itu infak, termasuk wakaf, termasuk beri hadiah juga, itu buka sinyal itu. Makanya mengapa orang habis sedekah harus infak, doa. Kenapa? Itu lagi kenceng-kencengnya sinyal. Buat ibu-ibu nih yang misalnya lagi mens atau lagi nifas, kan kita nggak bisa sholat kan? Nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat, nggak bisa shaum. Tapi sedekah bisa. Dan ini semua bukan hanya umat Islam yang punya ritual ibadah sedekah, semua agama. Makanya semua agama juga dia berkesempatan sinyalnya panjang dan kalau dia doa pada Tuhan untuk penuh rezekinya, cukup rezekinya, bisa dia itu. Bisa. Ya. Ini paling keren ini. Ya, teknik sedekah ini memperpanjang sinyal karena ini tanpa halangan. Kalau ibadah yang lain perempuan masih kadang-kadang berhalangan tapi sedekah enggak. Ya. Ini keren banget. Saum, puasa, ini juga perpanjang sinyal. Kalau saya jelaskan mungkin akan 2 jam lagi. Tapi makanya pada orang saat saum itu nggak boleh ngomong jelek-jelek. Apa yang diomongin nanti terbroadcast loh. Dan kejadian. Kenapa? Ini bisa narik. Ini bisa narik. Ya. Makanya pas saum itu kita banyak doa. Apalagi ibu hamil. Ya. Ada ummahat yang sedang hamil nih. Wah, kesempatan tuh. 10 bulan tuh doa kenceng-kenceng. Ya, kenapa doanya terbroadcast lewat sinyal ini? Dan apa yang diminta itu akan ditarik. Karena gelombang ini selain membroadcast pesan, dia akan menarik apa yang diminta tadi. Ya. Terus apalagi? Usia lanjut.
Siapa yang ummahat, ayah bunda di sini sudah 55 tahun ke atas, tidak usah berlarang diri. Makin tua usia itu, makin kenceng sinyalnya, makanya makin doanya makin afdol, doa restunya makin afdol. Itulah makanya kita harus minta doa restu pada orang tua kita kalau masih ada. Atau orang yang dituakan, kakak kita, kak bude kita. Itu aminnya dia kenceng banget ya Allah. Ya. Apalagi suami istri tentu. Kenapa? Kenapa suami istri? Karena suami istri lama-lama sinyalnya selaras. Kenapa selaras? Maaf punten. Karena ada ritual hubungan intim suami istri lewat cakra pertama, yaitu di daerah reproduksi ini. Itulah makanya suami istri sinyalnya ini, kalau ummahat, kalau para bunda dipeluk suaminya langsung doa kenceng. Ya, hati-hati, jangan sampai dipeluk suami terus kita kesel. Oh, no, keselnya itu yang nanti jalan itu. Waduh, sayang banget itu nanti. Ya, iya. Baik. Ya, terakhir saya mau bilang begini ya. Kenapa kok bisa Bu Aisyah omongin tentang suami istri ini benar-benar? Ini ada penelitian, kami meneliti sendiri, ini survei sendiri. Ya, jadi kami ada sebuah klinik di daerah Sunter, itu ada foto auranya. Ini pada saat itu ada beberapa suami istri, ini kita ya, ini jempol suami, ini jempol istri. Dia duduk begini nih. Ini suaminya, ini istrinya. Enggak dempet ya. Kemudian ini ada kotak aura, ya, alat foto aura, dan kita lihat di layar. Apa yang terjadi ketika berpikiran jelek terhadap satu sama lain, ya, suami istri itu ada penghalang. Padahal harusnya suami istri ini sinyalnya selaras. Rugi makanya kalau kita berburuk sangka pada pasangan kita hanya karena perbedaan. Maka kalaupun kita kesel, segera istighfar tadi, segeralah tarik nafas, ta'awuz, istighfar, supaya apa nih, penghalang hilang. Ya, ini baru berpikiran jelek ya. Dan pada saat marah-marahan, ya, saling gontok-gontokan gitu ya, saling marah, itu malah menjauh. Padahal badan dekat loh ini, memang tidak menempel. Nah, saat itu, setelah itu sudah nih, ini biasa kalau lagi udah defense gini, istri yang biasa ngomong duluan. Ya, Abi sih di luar terus sama teman-temannya, nggak pernah perhatiin Umi. Oh, langsung Abinya juga ngomong, Abi kan di luar juga cari nafkah, makanya Abi harus punya teman, punya mitra, punya jejaring. Ya. Ya sudah, habis itu istighfar, ya barang 10 menit, 15 menit itu saya bisikkan suaminya itu, Pak, coba puji Ibu, Pak. Nah, sambil jempolnya gini ya, apa kata suaminya? Ya, Umi kalau marah tambah cantik. Perempuan kalau udah dipuji langsung lulu. Apa sih Abi? Apa sih? Apa yang terjadi? Kita lihat hasilnya apa? Penghalang hilang. Pada saat berbagi pengalaman yang bahagia bersama, penghalang hilang. Makanya suami istri ini harus bercanda-bercanda, harus ngobrol asik-asikan. Kenapa penghalang hilang? Ini belum nempel badan kita, penghalang hilang, sinyal nyatu. Pada saat sama-sama suami istri ini banyak doa ibu-ibu nih. Kenapa kita 20.000 kata cukup? Kalau suami kadang-kadang tinggal aminnya saja. Dan terakhir pada saat maaf saling berciuman, energi menyatu. Ya Allah. Ya. Ini makanya saya suka gemes kalau ada suami istri itu masih suka bertengkar, masih nggak sabar. Itulah makanya saya juga ya pokoknya setiap hari ngomong apalah nih tentang perbedaan laki-laki perempuan. Ya. Dan ini Rasulullah bersabda, sesungguhnya ketika seorang suami memperhatikan istrinya dan istrinya memperhatikan suaminya, maka Allah memperhatikan mereka berdua dengan perhatian penuh rahmat. Ya Allah. Manakala suaminya merengkuh telapak tangan istrinya, maka berguguranlah dosa-dosa suami istri itu dari sela-sela jari jemarinya. Ya Allah, asik banget ini. Ya, makanya ya insya Allah mudah-mudahan ayah bunda suami istri yang hadir hari ini ya tambah cinta sama istri dan suaminya ya, dan juga sama anak-anaknya supaya apa, ketemu di surga bareng-bareng tuh enak ya. Yes. Itu puncak kebahagiaan. Oke? Baik, terima kasih. Maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Nana. Ya, terima kasih Dr. Aisyah Dahlan yang telah memberikan materinya yang luar biasa untuk kita semuanya. Jadi banyak belajar untuk kita semuanya. Juga tidak kalah pentingnya juga bagi para jomblo-jomblo ini. Waduh, termasuk saya ini ya. Itu kembali belajar yang untuk menuju ke jenjang pernikahan. Terima kasih atas materinya Dr. Aisyah Dahlan, dan ternyata ini Dok sudah banyak sekali masuk pertanyaan. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan ya, begitu ya Dok ya. Dan kali ini ada pertanyaan yang pertama datang dari sahabat Listifa Hasanah. Izin bertanya Ustazah, bagaimana menciptakan kebahagiaan keluarga bagi
orang tua yang bercerai. Pastinya tidak utuh lagi buat anaknya. Jazakallah khair. Mohon pencerahannya. Tafadhol, Ustazah. Ya. Ada lagi kah? Boleh sekalian 2 barangkali dibaca? Oh ya, boleh. Ya, ya. Jadi biar langsung saja untuk pertanyaan berikutnya aja ya. Ada dari Kak Awi ini. Assalamualaikum dokter, apakah boleh menanamkan dan mensupport habis-habisan kepada putri kami untuk menjadi hafizah dan ahli Quran, padahal masih usia dini? Bagaimana dari sudut pandang psikologi Islam? Dan yang terakhir, ini ada dari sahabat Neisha di Tangerang. Assalamualaikum Bu Dr. Aisyah, izin bertanya, bagaimana cara kita mengkondisikan untuk bisa menahan emosi supaya bisa mencapai level emosi Yona ikhlas yang tadi disampaikan. Bukan sebaliknya, menekan yang mungkin pada akhirnya menyebabkan sampai ke depresi. Dan apakah jika terlalu berlebihan level emosi kita di atas level ikhlas itu bisa menyebabkan hal yang tidak baik juga? Itu pertanyaannya dari Neisha di Tangerang. Ada 3 pertanyaan dokter, kami persilakan untuk bisa menjawabnya. Yang pertama dari Listifa Hasanah, dari sahabat Listifa Hasanah. Kami persilakan. Ya, baik. Memang pada orang tua yang bercerai ini memang kondisi khusus ya, kondisi khusus nih. Ya, apalagi ibunya ini si istri kan sudahlah single parent, anak ikut istri, kemudian juga si ibu kerja. Ini kan kondisi khusus banget ya. Kondisi khusus banget ini. Ini pasti berat memang. Pasti berat ya. Tapi tentu terkadang yang bikin tidak bahagia itu kadang-kadang ada rasa bersalah kenapa pisah. Itu rasa bersalah kenapa pisah ini kadang-kadang ke bawah terus, terutama perempuan ya, terutama istri. Karena sebetulnya maunya para perempuan ini, ya saya mewakili perempuan ya, maunya satu terus selamanya gitu. Tapi mungkin ada satu kondisi yang harus pada saat itu mengambil keputusan berpisah. Walaupun memang itu keputusan ya dikatakan itu dibenci oleh Allah, tetapi kondisi mungkin fisik dan mental saat itu harus berpisah. Kenapa? Karena bahaya mungkin. Mungkin sudah suaminya KDRT ya, atau suaminya sudah misalnya tidak dia berselingkuh dan sebagainya, ya kan? Nah, atau mungkin ada hal-hal lain sakit jiwa dan sebagainya sehingga kalau dipertahankan ya membuat pasangannya dalam kondisi bahaya. Nah, kan jadi artinya ambil keputusan saat itu ya bisa jadi sudah tepat karena kan sudah ada mediasi dan sebagainya. Nah, untuk itu pertama kali harus sebetulnya adalah rasa bersalah dari seorang ibu ini kenapa berpisah dengan ayahnya jadi dia kerja sendiri, ini yang harus dirilis. Dengan cara apa? Istighfar berkali-kali. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Minta ampun pada Allah dan juga minta, ya Allah saya maafkan diriku ya Allah. Gitu. Karena rasa bersalah si ibu ini sering banget nanti ya membuat perilaku kita ini jadi over, jadi ekstrim. Ekstrim menjaga anak, ekstrim ngajarin anak, pokoknya ekstrim banget. Dan akhirnya capek sendiri. Itu satu. Akhirnya si ibu psikosomatis. Kedua, kalau terus-terusan rasa bersalah, nggak cepet-cepet kita rilis gitu ya, itu sinyal si ibu yang keluarnya itu rasa bersalah, dan nanti kena sama anak. Satu rumah tuh nggak enak. Karena frekuensi ibu ini akan memberikan warna di rumah itu gitu. Dan yang bahayanya apa? Kalau rasa bersalah karena berpisah itu tidak cepat-cepat kita rilis dan cepat-cepat minta ampun, maka dia jalan keluar lewat sinyal kita, dia bisa narik lagi. Sehingga pada saat mungkin si ibu mau kembali misalnya ingin menikah dengan yang kedua, bisa kejadian sama. Ya, akhirnya ya nggak enak pernikahannya juga gitu. Maka pertama sekali supaya tadi kan menciptakan bahagia, ya maafkan diri. Bilang sama Allah, ya Allah saya maafkan diriku ya Allah. Saat itu memang keputusannya begini ya Allah. Dan Allah maha tahu. Allah maha menyaksikan. Ya, itu mulai dari situ. Ya, istighfar, perbanyak istighfar, sholat, tobat. Ya. Dan selebihnya, kalau kita sudah yakin bahwa ya pada saat itu memang sebuah keputusan dan saya juga sudah ya sholat istikharah pada saat itu sehingga ambil keputusannya kuat seperti ini berpisah, insya Allah malah membuat kebaikan di kedua belah pihak. Ya, nah. Hanya memang sebetulnya kalau ibu-ibu ini perempuan ini berat banget memang sendiri. Itulah makanya mengapa ya ini harus cari
penggantinya lagi gitu kan. Ya. Kemudian menanamkan putri kami yang masih usia dini hafiz Quran. Jadi pertama niatkan dulu. Kenapa? Karena mumpung saat ini ya metode-metode hafal Quran ini sudah ditemukan sangat efektif gitu. Ya. Saya aja kalau lihat sekarang caranya ngapal Quran itu suka, ya Allah kenapa dulu waktu saya kecil nggak ada begini ya gitu. Ya, nggak ada metode hafiz Quran yang efektif dan kenapa gitu ya. Dan makanya bersyukur dulu, satu bersyukur dulu ya. Kedua ya karena ayah bunda si Ananda Putri ini ya, katakanlah putri ya, sudah tahu bahwa ya manfaat dari Ananda dari kecil untuk mulai belajar Quran, cinta Quran sehingga hafal Quran itu mendatangkan manfaat yang luar biasa, bahkan bisa mengajak keluarganya, nenek moyangnya, ya bapak ibunya, bahkan dia kalau dia punya nanti pasangan, bahkan dia punya anak cucu untuk rame-rame ke surga, itu kan luar biasa. Jadi orang tua kan sudah ngerti tentang ini. Tinggal caranya. Ya, caranya saja. Tentu ada hal-hal yang perlu disampaikan dengan cara gembira. Sehingga anak betul-betul cinta Quran. Dan pada saat Ananda capek, kasih waktu dia istirahat. Ananda bilang, Bunda aku besok aja ngajinya. Bunda aku besok aja murojaahnya. Tanya, kenapa nak capek ya? Iya, ya udah istirahat ya. Istirahat. Kasih makan, minum, kasih istirahat. Gimana dalam psikologi dan neuroscience pada anak-anak yang kita berikan hafiz Quran kecil sejak kecil ini, itu bagus banget. Kenapa? Otak mereka ibarat itu lemari buku, itu masih kosong, terus diisi Quran. Itu kan keren banget. Ya. Ada lebih afdal lagi, anak-anak juga mulai ngerti, mulai tahu nanti manfaatnya apa dan mulai ngerti juga ayat per ayat artinya supaya mumpung otaknya itu masih lemarinya masih kosong ya, belum mikir listrik, belum mikir pajak, belum mikir makan minum, masukkan itu gitu. Hanya tinggal waktu memasukkannya itu dengan kondisi riang, gembira dan rileks akan dia cepat masuk. Ya. Orang tua juga harus kasih contoh. Kita suruh anak hafiz Quran, terus kita orang tuanya juga nggak mulai belajar hafiz Quran. Itu kata anak-anak enak dieluh gitu. Iya dong, iya dong. Kita juga kasih contoh juga, berupaya. Bahkan kita bilang, nak, ya Bunda juga lagi upaya nih, hafiz Quran gitu ya, ngafalkan Quran. Cuman karena Bunda udah isi otaknya udah banyak, ya isi listrik lah, tagihan pajak lah, tagihan. Maka kamu bersyukur nak, ya otakmu lemarinya masih kosong dan ini diisi dengan Quran. Ya, malah kalau bisa si orang tua minta anaknya yang ajarin dia. Kan gitu. Saya aja nggak malu tanya sama ponakan-ponakan saya sudah lagi hafal Quran yang mana nak. Terus saya suka dengerin, oh gitu caranya. Nggak malu. Ya, nah kayak gitu kira-kira ya. Terus ini dia, wah ini pinter banget ini, pasti sudah pernah dengar juga tentang seminar emosi nih. Bagaimana caranya supaya senantiasa berada di zona ikhlas ya. Yang pertama harus kita tahu bahwa emosi itu ada di otak kita, ya dan lengkap. Nafsu lawamah, nafsu amarah dan mutmainnah dia lengkap, ya. Untuk apa? Supaya hidup kita dinamis. Dan dalam 24 jam nggak mungkin 24 jamnya itu di mutmainnah terus, nggak mungkin. Dia akan turun, mungkin turun di lawamah. Seperti kemarin, kondisi Indonesia, itu apa nggak sedih? Apa nggak sedih itu? Saya pun ya waktu pagi belum dengar beritanya, tapi sebelum malamnya sudah mulai dengar, itu udah mulai sedih itu. Turun, masuk ke lawamah itu. Ya Allah, kenapa lagi ini ya ya tingkat atasnya negara kita ini bikin keputusan apa? Masa si ibu hamil, ibu habis melahirkan cutinya sebentar banget bahkan dipotong cutinya. Itu sedih loh. Ya, sedih. Itu juga kita hargai perasaan kita bahwa kita sedih karena kondisi dunia atau kondisi negara kita lagi kayak gitu sedih. Tapi ingat, ya cepat-cepat naik lagi ke atas supaya apa? Supaya kesedihan ini nggak lagi turun ke bawah. Karena kalau turun ke bawah nanti putus asa. Apa kita bilang, kalau gitu saya putus asa jadi warga negara Indonesia, saya mau pindah saja. Mau kemana?
Itu makanya sedihnya cepat-cepat naikkan ke atas. Istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyy. Supaya dia naik ke atas sehingga kita semangat lagi. Ya, semangatnya apa itu tadi? Semangatnya untuk gimana caranya ngasih tahu pemerintah ya, kasih tahu DPR ya. Ini keputusannya ini agak sembrono, gimana caranya? Itu supaya naikkan dulu levelnya sehingga waktu kita menyampaikan kepada pejabat tinggi negara, dia juga nggak tersinggung. Itu loh harusnya. Ya, jadi 24 jam dia akan naik turun. Ya. Maka pada saat kita sempat sedih turun lagi dan kemudian kita naik lagi menjadi semangat, itu jauh lebih semangatnya itu jauh lebih berlipat ganda itu rasanya. Mungkin besok ya atau nanti nih kalau kita buka berita lagi kita rasa cemas. Kenapa? Sudah mungkin brutal. Ya. Rakyat marah, itu kan jadi takut kan? Udah tenang, udah bersyukur, udah tenang, turun lagi takut. Ya Allah kenapa kayak gini nih? Ini ada yang susupin lagi nih kan gitu-gitu ya. Tapi kita cepat-cepat naik lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Angkat takutku ya Allah. Supaya apa? Supaya kembali semangat, kembali lagi kita bisa mikir. Apa yang harus kita bantu negara ini? Kan harus dibantu kan? Kan gitu ya. Nah, oke. Jadi memang dia bisa naik turun. Nah, tetapi kalau turun terus, ya kita neken turun terus, nggak cepet-cepet naik, maka dia akan sampai di level terbawah yaitu depresi. Dia di bawahnya apati. Apa depresi? Rasa nggak berguna dan dia menganggap lebih baik saya mati. Makanya orang yang sudah mulai ada ide menyakiti diri sendiri karena putus asa yang berkepanjangan, atau merasa lebih baik saya mati karena putus asa yang berkepanjangan, itu namanya depresi. Ya, dan depresi bukan level yang lazim pada otak manusia. Itu sudah menjadi sesuatu yang berat. Ini harus dibawa ke dokter kalau gitu. Ke psikiater, akan dibantu dengan obat untuk naikkan dulu hormonnya karena dia udah kacau hormonnya ya. Jadi orang apati putus asa berkepanjangan sekitar setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sampai 6 bulan dia bisa masuk depresi tuh ya. Nah, kalau di atasnya enlightenment, di atasnya pencerahan ada nggak Bu Aisyah? Kalau kebablasan ya ada yang namanya mabok, itu mabok. Nah, ada istilah kita manik. Ya, jadi dia tidak kendalikan. Itulah makanya juga pada saat kita berada di pencerahan, rasa bahagia, maka kita juga sebut Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, kan gitu ya. Supaya nggak kebablasan jadi terlalu gembira yang mabuk itu. Orang yang pakai narkoba itu kebablasan pencerahannya, pung naik ke manik. Makanya kacau. Nggak bisa mikir, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Ya, jadi pada saat kita menstabilkan emosi kita di antara ya lawama, amarah dan mutmainnah, dan kita tahu bisa naikkan ya, pada saat turun kita naikkan, pada saat turun kita naikkan, itulah Allah melihat ikhtiar kita ya. Nah, itulah sabar ya. Ya. Kurang lebih kayak gitu Mas Nanang. Iya. Dan bisa terjawab ya, mudah-mudahan insyaallah. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Dr. Aisyah Dahlan. Dan demikian tadi untuk para penanya yang telah menyampaikan pertanyaan dan terpilih jadi dari 3 penanya yang terpilih ya, alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Dan selanjutnya ini barangkali dari Dr. Aisyah, dari materi yang telah disampaikan tadi ada beberapa hal yang menjadi sorotan kita bersama ya. Salah satunya adalah di bagian sabar, dan juga yang salah satunya tadi adalah di bagian sedekah. Bagaimana sedekah kita itu akan membawa kita menjadi salah satu, kita membawa kita ke surga. Bahkan dalam salah satu surat yang Allah telah sampaikan kepada kita semuanya melalui Nabi Allah Muhammad SAW, bahasanya ketika ada orang yang meninggal, kemudian ketika diberikan hidup, itu akan salah satunya adalah meminta untuk bisa bersedekah. Begitu. Dan alhamdulillah di Solo Berdiri salah satunya memiliki program ya, yang insya Allah di sore nanti sudah akan diresmikan untuk wakaf sumur yang ada di Wonosamudro Boyolali, salah satu tempat di mana sangat susah mencari air. Bahkan ketika ada penuturan dari salah satu warga, antrinya dari jam 2 pagi, jam 5 pagi sudah habis, tidak ada air. Nah, alhamdulillah kemarin sudah. Mas Tenang di mana? Di Boyolali. Boyolali. Iya, di Boyolali itu kan. Dan alhamdulillah nanti sore sudah akan diresmikan untuk sumur wakafnya sudah jadi, dan alhamdulillah insya Allah pahala akan mengalir terus kepada Anda semuanya para donatur. Bagi Anda yang ingin ikutan untuk program wakaf sumur dan wakaf-wakaf yang lainnya, silahkan bisa menghubungi call center yang ada di Yayasan Solo Berdiri 5. Bisa ke nomor 081 329 643 643. Sekali lagi 081
329643643. Selain dari program wakaf juga ada program-program reguler yang lainnya, antara yang ambulan, sedekah, dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa cek untuk program-program lebih lengkapnya melalui website kami di www.solopeduli.com atau ikuti di channel YouTube kami dan juga di sosial media yang kami ada. Barangkali dari Dr. Aisyah Dahlan nih untuk sebagai penutup kita pada kesempatan kali ini tak terasa sudah sampai di hampir di penghujung acara ini ya. Kami mohon untuk bisa menyampaikan closing statement-nya sekaligus pesan ya. Kalau tadi yang disinggung terkait dengan yang sudah berpasangan semua ya. Barangkali untuk yang masih jomblo ini, Dok, ya ada pesan khusus nggak nih? Oh, padu nih, saya minta itu. Ya, kami mohon untuk bisa menyampaikan, Dok, salah dari kawan-kawan, dari teman-teman yang saat ini mendengarkan, para pemirsa yang sedang menuju ke jenjang pernikahan, dan juga untuk closing statement untuk kita semuanya. Kami persilakan, Dok. Ya, buat teman-teman yang menuju jenjang pernikahan, ya itu tadi setiap hari baca Quran, ya baca Quran, ikut kajian, itu insya Allah akan lebih beruntung teman-teman yang belum menikah sudah mendapatkan ya ilmu-ilmu duluan dibanding kita yang sudah menikah gitu ya. Dan ingat pada saat sudah menikah juga teruslah mengkaji, teruslah belajar ya. Dan tentu walaupun jomblo kah atau sudah menikah, ingat kita punya sinyal dan sinyal ini membawa pesan doa dan nanti doa itu akan ditarik, makanya doa itu datang ya. Jadi buat jomblo, buat yang udah berkeluarga pun, bahkan sudah lansia pun ya, perpanjang sinyal ini. Dan salah satu perpanjang sinyal adalah dengan bersedekah ya. Dan pada saat habis sedekah Mas Nanang langsung doa apa keinginannya, itu afdal banget ya. Ya. Ya kira-kira gitu insya Allah jadinya. Ini sedekah ini adalah salah satu dari cara memperpanjang gelombang elektromagnetik sehingga doa kita ya akan terbroadcast ke alam semesta dan akan cepat terijabah insya Allah. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Dr. Aisyah Dahlan telah memberikan materi yang luar biasa untuk kita semuanya pada kesempatan pagi sampai dengan siang kali ini. Luar biasa. Tidak terasa beberapa jam sudah kita lalui bersama. Terima kasih juga kepada Pak Sidik yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir. Dan tak lupa kepada para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada melalui Zoom maupun juga di RDS FM 101.4 FM telah menyimak dengan baik di kajian pada kesempatan kali ini webinar keluarga dengan tema Ayo kita semuanya masuk surga bersama keluarga bersama Dr. Aisyah Dahlan yang telah memberikan materi yang luar biasa untuk kita semuanya. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara semuanya yang ingin mengikuti dari Dr. Aisyah Dahlan di Instagram, YouTube, dan juga Facebooknya silahkan dicek di Dr. Dr. Aisyah Dahlan. Benar ya dok ya? Benar ya? Iya benar. Silahkan nanti bisa cek ke sana. Beliau adalah konsultan penanganan dan penyalahgunaan narkoba, certified hipnoterapis, dan juga praktisi neuroparenting skill. Nah, terima kasih atas atensinya semuanya. Dan sebelum nanti kita tutup, kami mohon untuk Dr. Aisyah Dahlan, Pak Sidik, dan juga semua yang ikut di acara kali ini melalui Zoom, saya mohon untuk bisa dibuka ini videonya terlebih dahulu, kemudian kameranya dibuka dan kita akan screenshot bersama-sama dengan tangan seperti ini ya. Ya, kita sama-sama, kita bareng-bareng semuanya dan kami mohon untuk persiapan teman-teman tim untuk bisa screenshot untuk foto, simbolis foto. Kalau biasanya kajian offline kita foto bersama ya. Ya, baik. Saya persilakan teman-teman semuanya. Tangannya silakan seperti ini dan kita sama-sama untuk foto bersama ya. Ya, mari. Dan kami informasikan kali ini diikuti lebih dari 450 ya yang tadi sudah bergabung di channel kali ini ya. Kami persilakan kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas atensinya dan ya, ditahan dulu. Ya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa. Tidak terasa sudah beberapa jam dan khusus untuk Anda yang bertanya tadi, yang sudah disebutkan pertanyaannya akan mendapatkan gift spesial dari Solo Peduli. Gitu. Sudah siap teman-teman yang tim? Sudah diambil? Ya. Oke, ya masih ada di beberapa layer. Ya, kita tunggu sebentar.
Oke, baik, dan terima kasih untuk Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang telah menyimak pada kesempatan kali ini webinar keluarga dengan tema Ayo Sekeluarga Masuk Surga bersama Dr. Aisyah Dahlan. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di kesempatan-kesempatan lainnya dalam seminar-seminar online yang lainnya. Dan nah, untuk ada pengumuman sebentar. Dan insya Allah di tanggal 31 Oktober nanti, ya, di tanggal 31 Oktober insya Allah akan ada seminar berikutnya, webinar berikutnya bersama Dr. El Fahmi, ya insya Allah. Coach Fahmi insya Allah. Ya. Nantikan untuk informasi berikutnya, jangan sampai lupa untuk menyimpan kontaknya dari Sobat Peduli ya. Nanti akan disampaikan terkait dengan informasi webinar berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan juga istighfar serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.